Saya bersyukur pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan warga masyarakat di RT 3, RT 4, RW 1 Punuan yang mengadakan silaturahim sesudah mereka menjalankan sholat Id. Lalu kami berkumpul di salah satu tempat untuk saling bersalam-salaman, bersilaturahim, saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Lalu saya bersilaturahim bersama Pak Sigit, Pak Edi, lalu kemudian ditambah Pak Isnu. Kami berjumpa dengan Pak RW Punuan, RW 1, Pak Sumartono, disambut oleh beliau bersama istri, diberi hidangan ketupat. Itu tanda-tanda duniawi tapi menjadi ekspresi surgawi ketika dihayati dengan cinta, persahabatan, persaudaraan. Juga perjumpaan dengan Kiai Haji Wasiludin yang pernah menjadi ketua MUI di Kulon Progo. Beliau sangat welcome, menerima dengan penuh cinta dan hormat. Dan juga ketika kami bersilaturahim dengan Kepala Kesbangpol Kulon Progo, Bapak Budi Hartono, ketika kami berjumpa dengan Ibu Pejabat Bupati Kulon Progo, disambut dengan cinta, dengan keramah tamahan. Kan juga ketika kami bersilaturahim ke saudara kami, sahabat kita di Kulon Progo, Bapak Agung Mabruri, diterima dengan penuh cinta. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami sebagai putri-putramu. Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa setia untuk mewartakan kebaikan-Mu dalam tanda-tanda kehidupan yang diberi warna persahabatan, iman, harapan, dan kasih. Semoga kami senantiasa berserah kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu.
Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih membaca Injil Yohanes dan kita tidak pernah bosan membaca Injil Yohanes yang menampilkan Yesus sebagai sumber kehidupan kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Kehidupan yang kekal tidak ditopang dengan hal-hal yang bersifat duniawi, meskipun ada indikator-indikator duniawi yang menyertainya, tetapi tidak melulu bertumpu pada hal-hal yang duniawi. Memang Yesus berbicara tentang hal-hal yang duniawi kepada Nikodemus untuk membimbing Nikodemus agar sampai pada pemahaman tentang hal-hal yang bersifat surgawi atau hal-hal surgawi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal-hal yang bersifat surgawi tentu berasal dari Allah, dari atas. Sedangkan yang bersifat duniawi berasal dari dunia. Yang berasal dari dunia dan bersifat duniawi itu hanya sementara. Sementara yang berasal dari Allah, dan itu berarti dari surga, bersifat kekal. Dan persis itulah hidup kekal yang dijanjikan dan ditawarkan oleh Yesus kepada siapapun yang percaya kepadanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menyampaikan firman Allah, sebab Dia sendiri Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka setiap firman yang disampaikan mengalir dari hidupnya sebagai Sang Firman, dan itu menjadi penjelasan-penjelasan yang membuat kita bisa memahami tindakan-tindakan yang dilakukannya. Atau sebaliknya, tindakan-tindakan Yesus, karya-karya mujizatnya mendukung apa yang disabdakannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada keseimbangan antara hal-hal yang bersifat duniawi tetapi diterima dalam iman dan diubah menjadi hal-hal yang surgawi. Contoh, air yang biasa duniawi menjadi surgawi ketika air diberkati dan menjadi sarana untuk kelahiran baru kita. Roti dan anggur duniawi tapi diubah menjadi surgawi ketika di dalam Ekaristi roti dan anggur dalam iman, harapan, dan cinta kepada Kristus diubah menjadi tubuh dan darahnya. Minyak zaitun duniawi tumbuh dari bumi
diubah, diberkati menjadi surgawi, maka menjadi sarana untuk katekumenat, untuk pengurapan suci bagi yang sakit, dan untuk tanda kekuatan melalui sakramen penguatan, maka disebut minyak krisma. Saya ingin menggarisbawahi di sini betapa pentingnya hal-hal yang duniawi dalam perspektif surgawi karena iman, harapan, dan kasih kepada Kristus dan kemudian menjadi tanda kehidupan kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana hal-hal yang duniawi diangkat menjadi hal-hal yang surgawi. Dalam konteks kehidupan sosial, hidup bersama, perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang lain itu sangat duniawi, manusiawi, tetapi bisa menjadi tanda surgawi ketika perjumpaan-perjumpaan itu mengungkapkan kasih sayang, persahabatan, persaudaraan, kerukunan, bukan sebaliknya, kebencian, kedengkian, permusuhan, perpecahan, bahkan peperangan. Mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan untuk menghayati hal-hal yang duniawi itu menjadi tanda-tanda surgawi. Saya bersyukur pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan warga masyarakat di RT 3, RT 4, RW 1 Punuan yang mengadakan silaturahim sesudah mereka menjalankan sholat Id, lalu kami berkumpul di salah satu tempat untuk saling bersalam-salaman, bersilaturahim, saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini yang terjadi. Lalu saya bersilaturahim bersama Pak Sigit, Pak Edi, lalu kemudian ditambah Pak Isnu. Kami berjumpa dengan Pak RW Punuan, RW 1, Pak Sumartono, disambut oleh beliau bersama istri, diberi hidangan ketupat. Itu tanda-tanda duniawi tapi menjadi ekspresi surgawi ketika dihayati dengan cinta, persahabatan, persaudaraan. Juga perjumpaan dengan salah satu tokoh Kiai Haji Wasiludin yang pernah menjadi ketua MUI di Kulon Progo. Beliau sangat welcome, menerima dengan penuh cinta dan hormat ketika kami bersilaturahmi ke rumah beliau. Demikian juga ketika kami bersilaturahim dengan Kepala Kesbangpol Kulon Progo, Bapak Budi Hartono, ketika kami berjumpa dengan Ibu Pejabat Bupati Kulon Progo, disambut dengan cinta, dengan keramah tamahan. Bahkan juga ketika kami bersilaturahim ke saudara kami, sahabat kita di Kulon Progo, Bapak Agung Mabruri, diterima dengan penuh cinta. Inilah ungkapan-ungkapan duniawi, tapi kita pandang dalam iman, harapan, dan cinta, lalu menjadi pengalaman surgawi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia,
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.